Shalom, selamat pagi JKI Jire. Shalom, selamat pagi, mana suaranya? Bangkit berdiri. Tunjukkan kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita hawayu sama teman-teman kita. Haleluya. Hawayu, Tuhan Yesus baik. Puji syukur yang mulia. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Amsal 11 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal mengerikan akan terjadi dalam kehidupan seseorang ketika dia tidak mampu menguasai diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pagi hari ini kita berdoa, kita beribadah dengan bersukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya untuk di hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan baik, amin. Berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami datang untuk beribadah. Kami menyatukan setiap hati kami, pikiran kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang selalu bertata dalam setiap ibadah kami, pujian kami, biar seturut dengan kehendak. Berkati ibadah kami, Engkau yang selalu memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekali Yesus bahwa selamanya Yesus dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
segenap hati kita mengatakan sekali. Setiap ungkapan hati takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ajar, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan hati kami mau ungkapkan sekali Yesus selamanya. Yesus takkan
hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan yang datang dari hati, itu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang membawa rupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai lagi bagi kemuliaan Tuhan kita. Masih mau memuji nama Tuhan? Coba kira-kira tetap semangat. Sebab tahun ini adalah tahun berkat dan tahun pembebasan buat kita. Amin. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Haleluya.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur Tuhan sungguh baik. Dia tahu kesusahan saudara, Dia tahu kerinduan saudara, apa yang sedang saudara alami. Percayalah, letakkan semua beban itu kepada Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Saat kau berdoa, saat kau menangis, kau minta, Tuhan dengar. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Hanya Tuhan satu-satunya jaminan dalam kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita
kami bangun di atas dasar firman-Mu ya Tuhan, bahwa ketika kami menangis Engkau mendengar, ketika kami memerlukan Engkau ada di tengah-tengah kami, ketika kami berseru Engkau menjawab kehidupan kami, sebab Engkau Tuhan yang hidup bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, banyak perkara sudah Kau buat dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar memandang perkara yang baik yang Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Tidak pernah ada rancangan buruk yang Kau berikan. Kami percaya bahwa Kau Tuhan terus akan memimpin setiap kehidupan langkah sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dunia merancangkan yang buruk atas hidup kami, kedagingan merancangkan kebinasaan kehidupan kami, tetapi Roh-Mu yang kudus Kau taruh di dalam hidup kami, supaya kami terus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kami pelajari bersama, menjadi fondasi kehidupan iman kami, sehingga satu kali nanti ketika Engkau menjumpai kami tetap di dalam kesetiaan iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, apa kabarnya? Haleluya. Senang sekali kalau kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang excited belajar firman Tuhan hari ini? Haleluya. Karena kita percaya firman Tuhan itu berguna bagi kehidupan kita, ya. Sisi kehidupan kita disebut sisi kehidupan rohani, ya. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan itu ada kehidupan rohani yang kita harus perhatikan. Kehidupan jasmani tetap jalan terus, saudara ya. Saya berharap dikikis. Setelah saudara tahu perkara rohani, yang jasmani dikikis sedikit demi sedikit. Sebab kalau tidak dikikis demi sedikit, itu akan menguasai hidupmu, akan menahan kehidupan kita ini untuk boleh maju di dalam Tuhan. Siapa yang ingin maju di dalam Tuhan? Ya, tahun ini adalah the year of deeper in love. Bagaimana bisa deeper kalau yang daging ini tetap kuat dalam hidup kita? Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin berbicara tentang talenta, bakat, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu bahwa setiap kita diberi karunia atau diberi talenta di hadapan Tuhan? Berapa? Ada yang 2? Berapa lagi? Yohanes berapa talentanya? 2. Oke. Ada 2. Pak Ryan berapa? 5. Kita harus tahu, sebab itu ditaruh dalam kehidupan kita. Mari baca bersama dengan saya. Efesus pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bahasa Inggrisnya imagine, dream. Saya pernah bicara pada saudaranya, orang yang paling suka dreaming itu siapa? Ada 2 orang yang suka dreaming. 1, anak-anak. Anak-anak itu suka dreaming. Gede nanti mau jadi pilot, gede nanti mau jadi dokter. Baru sekolah SMA matematika nggak bisa, lemes saudara. Dulu mau jadi dokter, akhirnya jadi pendeta. Orang yang pertama yang suka dreaming itu anak-anak, karena dia tidak pernah memikirkan yang terlalu berat. Nah, bisa mau jadi apa? Astronot. Dia nggak tahu astronot itu apa, saudara ya. Kan fisikanya mesti bagus, hitungannya mesti tepat. Kalau nggak melenceng sedikit di sini sampai sana lepas, saudara ya. Nggak pulang, saudara. Orang yang kedua yang suka dreaming itu siapa? Orang nganggur itu nggak dreaming, dia ngalamun, saudara. Orang yang suka dreaming itu orang yang lagi jatuh cinta. Wih, dreamingnya macam nanti papi, kita anaknya baru pacaran sudah panggil papi mami. Papi nanti anaknya berapa? 6. Loh kan berat, gak apa-apa. Nanti kita bulan madunya di mana? Maldives katanya. Akhirnya kemana?
Malabar. Sama malam satu malam diam Malabar. Saudara suka dreaming gitu. Orang jatuh cinta, coba masuk menikah. Bulan madu, bulannya hilang, tinggal madunya hilang, tinggal bulannya. Jadi dikatakan seperti bagi dialah yang bisa memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita dreamingkan, yang kita imajinasikan, kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa itu? Dunamis yang bekerja dalam hidup kita ini apa? Apa saudara? Halo? Tahukah saudara ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita? Apa itu? Roh Kudus. Ada kuasa di dalam ini bergejolak saudara. Kalau ada anak Tuhan tidak bergejolak ini, kuasanya lagi didiamkan. Coba saudara tahu bahwa kuasa itu, dunamos itu, dinamit itu bergejolak dalam hidup saudara. Tidak ada anak Tuhan yang tidak bergairah, sangat bergairah. Alkitab berkata seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Tetapi perhatikan ayat yang terakhir ini. Untuk apa itu semua? Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita, nanti akhirnya kita akan tahu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur kalau anak Tuhan itu sejak dia menerima Tuhan dalam hidupnya, fokusnya itu kepada Tuhan Yesus. Kalau fokusnya kepada diri sendiri, kemuliaan bukan bagi Tuhan, tetapi kemuliaan bagi dirinya sendiri. Segala sesuatu diupayakan dengan segenap hati supaya dirinya sendiri semakin disanjung, semakin mendapatkan nilai, semakin mendapatkan penghormatan. Tetapi kalau anak Tuhan yang di dalamnya diberi kuasa yang luar biasa, ketika dia melihat kesuksesan yang Tuhan percayakan, itu Tuhan semakin dipermuliakan. Begini loh saudara, dunia ini sebetulnya memang tempatnya setan dan pengikutnya. Jadi ketika si Lucifer jatuh di dalam dosa, sebelum saudara dan saya diciptakan, Lucifer diusir dari surga. Surga itu tempat kediaman Tuhan, ya, dan para malaikatnya. Ketika diusirnya kemana saudara? Ke bumi. Sebelum manusia ini diciptakan. Ini loh, makanya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, perhatikan sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini selalu ada background spiritnya. Selalu ada background spiritnya. Mau politik, belakangnya spirit. Mau sakit penyakit, belakangnya spirit. Apa saja yang dilakukan. Nah kemudian Tuhan menciptakan manusia. Manusia ditempatkan di mana? Di bumi, di mana setan sudah ditaruh di sini. Nah begitu setan ditaruh di bumi, kan bumi gelap gulita, ya toh, nggak kelihatan apa-apa. Tapi Tuhan itu loh, lah kok ya kok ciptakan manusia terus ditaruh di surga, kan enak ya? Nggak gelap gulita kan? Ditaruh di bumi, gelap gulita. Tetapi perhatikan, ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Ia itu sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda-beda di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika Dia ciptakan manusia, Dia tahu mau ditaruh di bumi, Dia kasih yang namanya karunia, Dia kasih itu yang namanya talenta, Dia kasih itu yang namanya berkat atau sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Bakat itu ditaruh. Itu hebat ya, Tuhan kita ini hebat. Saya berharap setelah ini kita sadar siapa kita. Manusia tidak pernah akan bisa hidupnya benar, karena apa? Ada di dalam dunia. Itu sebabnya Dia buat janji, perjanjian lama. Kalau kamu baik,
kamu diberkati. Kalau kamu tidak baik, kamu aku kutuk. Gitu. Bangsa Israel dipilih menjadi bangsa pilihan, tapi tidak akan pernah bisa. Dia mengerjakan apa yang Tuhan mau karena ada di bumi yang backgroundnya spirit, yang backgroundnya kuasa-kuasa jahat. Gitu ya. Jadi ini nih penuh sekali nih dengan kuasa gelapan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara memahami hal ini, roh yang ada dalam hidup kita bergejolak menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan dari kehidupan kita. Nah, anak-anak Tuhan yang tahu akan hal ini, hidupnya akan berkemenangan. Tetapi kalau tidak tahu, ya diganggu terus. Itu loh, saudara. Nah, perhatikan sama-sama ya. Jadi yang pertama, dia memberikan kepada kita ini karunia yang luar biasa. Itu sebabnya saudara masing-masing perhatikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, saya percaya apa yang Tuhan taruh itu harus kita syukuri. Maka tadi dikatakan aku bersyukur Tuhan. Ya. Dengan mengenal Engkau, tahu Engkau, kebaikan kita ini kan, aduh, luar biasa ya. Dikasihi Tuhan sampai saat ini. Tetapi saudara dan tahu juga, saudara dan saya harus tahu, kalau kita diberi sesuatu yang lebih daripada yang ada di dunia ini, tujuannya sebetulnya satu, yaitu untuk memuliakan Dia. Sebab manusia diciptakan segambar dengan Dia. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia. Sebab Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Dia berkata, mari kita buat manusia. Dia berkata kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dia berkata, kita taruh nanti kesanggupan, kemampuan untuk memuji kita. Itu tujuan kita. Saudara, tujuan kita bukan surga. Surga itu tempat di mana Tuhan dan para malaikatnya ada. Tujuan kita apa? Kita hidup supaya bisa memuliakan Dia. Nanti masuk itu di dalam kerajaannya. Ya. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari kita belajar hari ini. Apa sih sebetulnya kita mau belajar bakat, talenta? Apa sih maksudnya Bapak? Ini serial di mana saudara dan saya akan mengalami Tuhan lebih lagi. Ya, kita akan belajar mengalami dengan cara kita ini mengerti kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mengalami Tuhan lebih lagi. Sebab kalau tidak, anak Tuhan itu tidak akan pernah maju. Fondasinya selalu dimulai dari perkara rohani. Kemudian kita akan maju bersama-sama. Beberapa ayat lagi ya saya ingin sampaikan kepada saudara. Mazmur pasalnya 147 ayatnya yang keempat. Saya sebetulnya cuma mau khotbah dua hal saja, tapi intronya tak panjangin saudara. Saudara bisa melihat beberapa background di mana Tuhan itu luar biasa menciptakan kita. Perhatikan Mazmur 147 ayat yang keempat. Ini pernah saya bicarakan tuh di di Komsel hari Rabu. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Masih ingat? Jumlah bintang ada berapa di dunia ini? Ada yang tahu? Jangan hanya bintang kejora. Jumlahnya 200 seksi triliun. Opo itu. Saudara pernah kepikir enggak? Angka itu setelah triliun apa? Triliun. 1 triliun itu nolnya berapa sih? Ya, 1 triliun kan 1000. Ya, jadi itu triliun. Terus kalau ditambah 3 lagi, kalau 1000 triliun itu namanya apa? Kuadriliun. Terus kalau 1000 kuadriliun, kuintillion. Saya sampai tak catat, saya juga nggak ngerti kalau tak catat. Dia ada triliun ada kuintillion. Nah, yang ini nih nolnya 21. 200 nolnya 21. Itu namanya 200 seksium. Seksi sextillion, saudara. Itu jumlahnya bintang. Lalu apa Pak? Kenapa mesti itu? Yang saya heran, Alkitab menyatat dia menyebut
punya anak 7 aja bingung anak nomor 6 namanya siapa? Anak nomor 6 gitu saudara ya. Cuma 6 aja. Dunia ini hari ini jumlahnya berapa Ben? Manusia di dunia 8 miliar dibandingkan dengan 206 triliun. Di hadapan Tuhan nama Kesia itu jelas. Ya Kesia itu ya itu. Gitu. Jelas banget. Saya aja kadang lupa. Pernah satu kali saya menyebut nama Puspa lupa. Ingat saya, dia itu namanya Dewi. Saya nama siapa? Puspa Bapak. Cuma berapa puluh orang aja bisa lupa, saudara ya. Tapi Tuhan itu bisa melihat. Dan hebatnya dia tahu nama Samson dan apa yang paling baik buat Samson itu dia. Hebat ya saudara. Saudara jangan salah, kecil-kecil gitu kerjaannya removeling. Ada yang lebih gede dari dia, ngikuti dia kalang kabut saudara. Hebat ya, karena dia itu. Nanti saya akan kasih contoh kepada saudara bagaimana kita ini bisa melihat Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Jadi manusia ada tahu, Tuhan tahu tepat, ya tepat. Tuhan tahu tepat suamimu kayak apa itu tepat. Udah nggak usah pusing deh. Tahu istrimu tepat, anakmu tepat, saudara ya. Jadi sebetulnya kalau kita memahami akan Tuhan kita, ketika membangun kepercayaan di atas Dia, saya berdoa di dalam nama Yesus tidak ada yang menakutkan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, good gift, perfect gift, kalau bahasa Inggrisnya itu begitu tuh. Ya, semua yang perfect, pemberian yang baik itu datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tidak ada yang jelek yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kenapa saya pincang Pak? Itu yang sudah paling baik buat hidupmu. Karena Dia tahu dan Dia punya purpose, punya tujuan dalam hidup kita. Tinggal kita memahami saja apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi menjadi anak Tuhan, sejak kita menjadi anak Tuhan, saya berdoa kita sibuk dengan Tuhan. Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa dan sedang dikembalikan untuk boleh menjadi seperti apa yang Dia mau. Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang tidak memperhatikan apa yang Tuhan berikan karunia di dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi ya, nanti kemudian baru saya khotbah. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita sekarang tahu semua kita punya panggilan yang berbeda-beda. Ada yang jadi pendeta, ada yang menjadi pemain musik di gereja ini, ada yang menjadi pengurus jemaat, ada yang menjadi pendoa. Saudara, itu semua dipakai untuk satu tubuh Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ini menarik banget ya. Gak ada orang nganggur di tengah-tengah kita. Kalau saudara nganggur, berarti saudara gak tahu fungsi saudara. Gitu. Nah, kalau kita gak tahu fungsi kita untuk kita melayani Tuhan, saudara akan hidup di dalam kedagingan yang tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Amin. Ya. Tapi kalau saudara memahami ini, saudara biarkan aja ini. Karena Alkitab berkata ketika kita memperhatikan yang rohani, perkara yang rohani akan mendesak hidup saudara, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan kita. Nah, kita bicara soal gift nih, soal bicara kado ini, kita bicara soal bakat nih, talenta ini, itu diberikan kepada kita. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan sama seperti seorang ayah yang memberikan kado kepada anaknya. Saya itu salah satu kesukaan saya bersama istri itu beli kado. Itu saya suka. Jadi kalau saya perhatikan, Puspa ini kayaknya orang yang suka barang-barang yang apa namanya
cantik gitu ya. Kalau kita ini pergi, kita ingat gitu. Apalagi kalau kita keluar negeri gitu ya. Ya, istri saya jauh lebih hebat dari saya. Dia begitu mendarat di luar negeri, ya gitu ya. Langsung yang dipikirin, ini cocok ini tuh ini untuk ini. Dulunya kita kan belum apa-apa, sudah beli kado untuk oleh-oleh. Enggak mahal sih. Kadang makanan, ya. Kadang barang-barang kecil, gitu ya. Kemarin waktu kita pergi ke Adelaide, yang dipikirin kita pulang bawa apa ya? Kita ini conference kok. Satu kali kita ke tempat namanya apa tuh? Apa ini namanya? Hancock Village. Makannya enak sih. Tapi kita ingat saudara. Kenapa ya saudara ikut kita ya? Kita makan enak. Tapi kemudian kita melihat kira-kira apa ya? Selai kecil-kecil. Ada yang kepengen selai? Nggak tahu, pokoknya dia beli banyak aja deh. Mau buat apa? Bagi-bagi. Kita suka begitu. Kadang kalau kita mikirkan, oh bulan ini siapa yang ulang tahun ya? Gitu ya. Kita pergi, pas banget nih, ada barang bagus, harga murah, gitu. Ya, ngukur kantong dong saudara ya. Oh namanya beri. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang tidak suka pemberian? Ada? Angkat tangan tinggi-tinggi. Apa suka? Oke, sekarang siapa di antara saudara yang suka dikasih hadiah? Baik. Oh biasa ya. Tapi anehnya ada orang suka dikasih hadiah. Tapi kalau dikasih hadiah dia gini, bagus nggak ya? Berguna nggak ya? Mahal nggak ya? Nanti kalau menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia apakan? Ya, nggak apa-apa kan gitu ya. Ya jelek-jeleknya dia apa? Dibuang. Kan gitu ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau pembeliannya bagus, disimpan enggak? Saudara suka enggak hadiah sepeda? Sepeda, suka enggak? Sepeda, hari gini. Tapi saya mau tanya kepada saudara, kalau yang ngasih sepeda itu siapa? Jokowi, suka enggak? Ada tulisannya Presiden Republik Indonesia gitu ya. Walaupun itu saudara tidak naiki, saudara buang nggak? Ya baik? Ini memang kebutuhan keuangannya terlalu besar. Semua dijual kalau bisa. Sepatu orang juga dijual lah, semua dijual. Untuk pemberian yang bernilai dari seorang presiden, saya rasa saudara nggak mau naikin. Ya, kemungkinan besar sih saudara nggak apa-apa itu, saudara taruh di tempat yang bagus. Karena apa? Pemberian presiden, saya mau beritahu kepada saudara, manusia kalau mau memberi itu, dia mau memberi dengan harga yang bagus, dengan value yang bagus. Apalagi Tuhan, dia berkata kepada manusia, manusia, kamu aja yang memberi bisa dengan sesuatu yang sangat terbatas. Kau memberi, apalagi aku yang uangnya nggak ada serinya. Tuhan kan nggak ada serinya. Jadi pemberian yang datang dari atas, tadi Alkitab berkata adalah yang terbaik. Katakan terbaik. Gak mungkin. Manusia kalau mau memberi pasti memberi yang termaksimal. Mungkin ada 1-2 orang yang suka memberi, yang dia beri adalah sesuatu yang dia sudah tidak suka. Ada nggak? Jangan bilang banyak, dikit aja. Ada sih. Saya ketemu dengan orang. Orang itu kalau memberi selalu yang sudah tidak terpakai, yang sudah buruk, ngasih jam tangan juga jam tangan mati. Jam tangan sudah kuno mati, kita bawa pergi kepada tukang jam untuk beli baterainya aja, baterainya lebih mahal dari jamnya. Mending saya buang. Dan memang biasa saya ada sih 1-2, tetapi menurut saya yang di sini kalau mau memberi pasti memberi yang terbaik. Amin. Ya, pastilah. Ya, ada yang ulang tahun juga pasti beri yang terbaik gitu ya. Gak mungkin dibelikan makanan yang sudah expired, gak mungkin.
Ya, beli roti yang fresh, dikit tak apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apalagi Tuhan yang tidak terbatas. Dia memberi tidak ada serinya. Maka kita harus bisa menghargai every gift yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, sekarang saya berdoa. Yang pertama, saudara jangan menjadi orang yang seperti jenis orang yang 3 orang ini. Ya, jangan pernah menjadi orang yang 3 macam orang ini. Kalau saudara mau bisa mengalami Tuhan lebih lagi, ya. Oh Tuhan, aku mau mengalami kalau lebih lagi, aku lebih cinta lagi kepadamu, ingin bisa menikmati kebaikanmu lebih lagi. Yang pertama, saudara jangan menjadi orang yang tidak percaya. Ya, jangan menjadi orang yang tidak percaya. An absent of faith, orang yang tidak percaya. Kasih contoh ya, setiap orang kan sudah ada gift-nya masing-masing. Saya nggak nyebut siapa-siapa, saya nyebut diri saya. Misalkan ya, saya ini salah satu gift-nya setelah saya percaya itu kan diproyeksi untuk menjadi dosen. Setelah saya lulus, saya mau dijadikan dosen. Saya dapat beasiswa supaya bisa jadi dosen dan sekolah itu mendapatkan akreditasi yang lebih lagi. Tujuannya itu sehingga saya dapat beasiswa untuk sekolah teologi. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya saya diberi jemaat untuk dilayani, berubah menjadi gembala gitu. Contoh aja, saya menyadari bahwa saya ini gift-nya seorang gembala. Ya, dari 5 jabatan menurut saya, kalau saya salah kalau dimaafkan. Panggilan saya terkuat atau gift saya terkuat adalah di gembala. Panjang sabar bisa, ngerawat orang bisa, ditipu orang sering. Menurut saya seperti begitu. Tetapi kalau saya ini tidak percaya bahwa saya gembala, akan repot, saya akan bisa menikmati. Lewat cita-cita saya itu menjadi seorang banker. Saya itu bekerja supaya saya bisa bekerja di satu bank. Karena kebodohan saya, setahu saya bank itu banyak uangnya, tapi bukan uang saya. Karena kebodohan, pokoknya kerja yang banyak uangnya, begitu. Sampai terobsesi. Kamar saya kasih wallpapernya uang, bangun uang, tidur uang, bangun uang, tidur uang. Saya itu kalau tidak percaya bahwa saya seorang gembala, repot. Saudara ya? Saya ketemu di mana-mana. Itu orang berkata bukan pendeta. Saya selalu saja, Bapak kerja di konsulat ya. Kalau saya ragu akan panggilan saya, tidak di mana-mana. Jarang mereka yang tahu saya pendeta, kecuali saya perkenalkan diri. Konsulat ya. Lalu pergi ke RTA loh sudah. Ke RTA mau ngecek working with children. Tapi minta itu ID. For you don't need to bring your passport. Are you from the Indonesian consulate? Dari mana gitu? Sampai heran bekas teman kita yang di situ dia bingung melihat saya gitu. Habis kamu nggak mau nolong saya, atau boleh nolong saya? Are you from Indonesian consulate? Gitu ya. Kalau saya ragu akan panggilan saya akan jadi pendeta. Mending jadi apa? Saya yakin. Saya itu sering kan. Saya juga heran dari persekutuan hamba-hamba Tuhan di sini itu, kalau ada urusan pertemuan dengan konsulat yang dikirim dari 50 pendeta yang dikirim siapa? Kira tuh. Saya takut kalau duduk di sebelahnya konsul, nanti yang dikira konsul siapa? Nah kalau saya nggak pilih, saya tidak percaya dengan karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saya nggak jadi apa-apa, saudara. Yang pertama, saudara, jangan tidak
Tuhan taruh dalam hidup. Amin. Yang kedua, jangan menjadi orang yang ragu-ragu, disbelief, wanting to believe something, but hurting to doing so. Mau jadi tapi susah, namanya juga ragu. Orang bimbang dan ragu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Amin. Mana mungkin sih? Saya memang dulu pertama-tama khotbah itu ya takut, saudara, seperti Ibu Natalia. Saya itu mau banyak catatan. Begitu ngomong 4 menit habis. Ini apa enggak? Saya apa rasanya ragu-ragu, bisa nggak ya khotbah itu ya saya ya. Belajar terus. Apa ada orang yang mau denger ya? Gitu ya. Saya punya satu rekan, sudah meninggal sih. Dia berkata gini, saya heran ya, gereja kita itu ya, kalau ada tamu yang datang banyak, banyak yang datang, kalau ada tamu pembicara. Tapi giliran saya khotbah, gak ada yang datang. Dia ragu-ragu, apakah ini dipanggil jadi hamba Tuhan? Tapi saudara, dia bangun di atas dasar bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Saudara, di akhir hidupnya, orang yang diberkati ribuan, kelasnya tidak kota lagi, kelasnya sudah nasional, kelasnya tidak ada nasional lagi, kelasnya sudah dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ini tidak percaya kepada apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, ya repot, ragu, bimbang. Apalagi kita ini merasa sepertinya kok tidak sanggup, tidak mampu. Yang kedua, jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Katakan ragu-ragu. Jangan. Pasti salah, bangkit lagi. Itu saudara. Jadi anak Tuhan mesti sekarang. Nggak usah ragu-ragu. Doa, sembahyang, Tuhan kasih jalan, lakukan. Tuhan belum kasih jalan, jalan dengan iman. Kalau salah, diluruskan sama Tuhan. Lebih rileks ya. Menikah sih, waduh, masih menimbang ada Pak. Ditimbang sana, timbang sini. Berat di sini, lemah di sana. Gitu. Yang ketiga, jangan menjadi orang yang disbelief. Orang yang percaya kepada sesuatu yang salah, believing something that is untrue. Ya. Kita bisa percaya kepada yang salah. Orang kayak seperti kamu kok. Ya. Mana bisa kamu nyanyi? Ya. Padahal semua orang bilang suaranya dia bagus tuh Pak. Dia nggak males. Tapi dia nggak bisa. Gitu. Saya nggak bisa nyanyi. Pernah nyanyi nggak? Pernah. Di mana? Kamar mandi. Ya. Jadi berkat saudara. Kalau sudah ada konfirmasi 1-2 orang, contoh misalnya kalian bisa mendapat karunia nyanyi, itu kan bisa dipakai toh. Kalau present bersih, ada Pak Irwan, ada Pak Hendra, datang kepada mereka seperti Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Diam-diam dari orang tahu. Oh, tolong dicek suara saya. Gitu. Kan kalau langsung malu, mirip Nikodemus sudah datang sama Tuhan Yesus, pelan-pelan gitu. Tolong dicek, siapa tahu bisa melayani di present bersih. Oh, yang fals saja dirubah semua. Di sini tuh yang fals dirubah. Kalau nyanyi bareng bisa kayak suara 1, 2, 3. Dan Tuhan itu kayak ajaib yang luar biasa. Saya itu sebenarnya dulu nggak terlalu percaya sama Pak Iwan. Pak Iwan ini kalau ngelatih orang, semua orang penting. Aduh, itu dalam pengajaran saya nggak pernah itu. Harus, tapi dia siapa saja itu. Suara ke kanan, ke kiri, sampai dibantu sama melodi aja nggak bisa. Sudah dikasih melodi itu loh nggak bisa, saudara. Makanya sekarang gencar setiap habis kebaktian ngelatih sama Pak Aryani. Melodi juga ya. Itu sebetulnya sudah perjuangan cukup lama. Maka ini dikasih Tuhan, jangan menjadi orang yang misbelief maksud saya, yang
mempercayai sesuatu yang salah. Sebab kita tahu bahwa pemberian baik itu datangnya dari Tuhan. Yang Tuhan taruh itu datangnya dari Tuhan. Dan bahwa setiap orang itu punya sesuatu gift. Ngomong sama saya, aku punya gift. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 2, pokoknya punya gift. Ya, jadi kita bersyukur ya, nggak ada yang tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua dan yang terakhir, saya mau sampaikan ada 3 kesalahan anak-anak Tuhan sehubungan dengan gift yang Tuhan sudah beri. Ada di antara saudara yang punya gift itu masak sampai bingung-bingung waktu retreat kemarin. Kok bisa ya masakan saya laku? Nah ya lu nggak tahu kalau masakanmu itu enak, apalagi kalau ditambah micin. Aduh, saudara, saya itu nggak tahu orang seperti Perry itu ya, jago masaknya. Kalau teman-temannya lapar dia tenang aja. Dilihat ada masakan. Ada yang punya keponakan? Saya promosikan ya, supaya go internasional ya. Kalau bisa yang punya anu lah, punya surat lah, gitu, jadi nggak usah. Orang kimnya itu macam-macam, saudara. Nah, perhatikan, kita jangan melakukan 3 kesalahan dalam game ini. Yang pertama, jangan menaruh perhatian atau fokus kepada gift lebih daripada pemberi giftnya. Jangan, saudara. Jangan saudara bangga dengan giftmu lebih daripada siapa yang memberi gift kepada kita. Ya, kan? Tadi saya bilang kalau dikasih gift kan bagus ya, mahal ya, gitu ya. Jangan, saudara. Orang yang ngasih gift kepada kamu itu sudah korban, mikirin keluar uang, keluar sesuatu, ngasih kepada saudara. Terus saudara terima, mesti pandangannya kepada yang beri, jangan kepada giftnya. Mungkin barangnya sederhana, tapi yang memberi itu punya hati kepada, punya kasih kepada. Nah, dalam persaudaraan kita juga hal yang sama. Ketika kau mendapatkan sesuatu, jangan meremehkan, saudara. Apa saja. Satu kali saya habis kebaktian harus di depan pintu untuk nyalami jemaat. Cek, 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 cek. Satu saat ketika saya nyalami jemaat, ada merah-merahnya, resep, waduh, gitu ya. Gak mulus tangannya. Dia bawa sesuatu tempelin. Setelah dia lepas, saya masukin kantong dong. Dret. Saya pingin segera selesai salaman itu, tapi masih banyak. Setelah saya selesai, saya masuk kamar mandi. Saya buka yang tadi itu, set. Uang 1.000 rupiah dalam keadaan kumal. Berkata, luar biasa. Sebab jemaat yang saya layani itu mbok-mbok, emak-emak yang kerjanya di pasar, jualan daging, jualan sayur. Contohnya, saya ingat, tapi kata Tuhan berkati. Saya tidak lihat uangnya. Ya, 1.000 rupiah. Waktu itu kayaknya juga nggak bisa buat beli apa-apa. Ya, tapi dia berikan. Seharusnya kami masukkan di kotak persembahan, tapi dia berikan kepada pendetanya. Tapi juga ada orang yang memberikan amplop. Saya buka 1 juta rupiah. Ya ada. Tetapi saya berkata, saudara, bukan yang diberi, tetapi siapa yang memberi. Ya, makanya buat saya Tuhan itu bisa memberkati hamba-hambanya dengan cara apa saja, karena saya memandang kepada pemberi agung. Yang pertama, yang saudara tidak boleh lakukan, fokus kepada gift.
saya ini mendapatkan karunia kesembuhan. Siapa yang ingin dapat karunia kesembuhan? Ayo, satu. Siapa lagi? Bukan mendapat kesembuhan, mendapat karunia kesembuhan. Jadi kalau numpang tangan orang sakit sembuh. Siapa? Satu, dua. Dipakai loh, banyak yang pilek nih. Antri. Saudara nggak percaya sih orang itu di dalam kita nggak punya kuasa kesembuhan yang bukan diri sendiri terus. Ini teman-teman banyak yang pilek nih, payungin dulu, pakai aku nih. Tumpangi tangan dalam nama Yesus, pulang giras gitu. Besok kerja lagi. Gitu. Sabtu sakit lagi, Minggu tumpangi tangan lagi. Itu saudara ya. Tapi jangan dia berkata, aku dapat karunia kesembuhan. Tapi sepertinya bangga gitu loh. Bangga gitu. Enggak. Saudara harus melihat orang yang si pemberi itu. Namanya Tuhan Yesus. Yang dia bisa memberi segala sesuatu jauh melebihi yang kamu pikirkan. Kamu pikir kuasa kesembuhan hanya bisa menyembuhkan pilek dan batuk dan paru. Kanker juga bisa sini. Nama Yesus. Jangan melihat gift-nya, tetapi melihat pemberinya. Kan hebat di sini. Ada yang punya karunia memberi, angkat tangan. Memberi, suka beri uang, bagi-bagi uang, ada nggak? Saudara, saya mau ungkap semua ini supaya kita ini meluap-luap gitu loh. Karena ada yang nggak punya. Puspa kemarin berkata, Pak, kalau Bapak tanya beberapa waktu yang lalu, saya betul-betul tanya gini, Puspa, kamu berkata tidak punya uang itu artinya tidak punya uang sama sekali atau tidak punya budget untuk makan? Oh, maksudnya nggak ada budget gitu. Tapi kalau Bapak tanya beberapa hari yang lalu, sama sekali nggak punya uang. Nah, kalau saudara punya gift, membagi-bagi kan saya gampang. Hari ini saya nggak punya uang. Oh siap, tunggu sebentar ya. Nah ketik, Ray, si A nggak punya uang, transfer please, langsung transfer. PID. Siapa yang punya gift suka memberi? Angkat tangan. Ya ampun, cepat banyak, nggak ada. Pak Iman, gimana ini? Kita punya jemaat gimana ini? Semua pemilik. Karena semua pemberi kan bagus. Siapa yang memberi semua gini? Waduh, rebutan di tengah-tengah kita. Jadi uang itu peredarnya, wih, di sini luar biasa. Maksud saya gitu, saudara. Ya, jadi kita ini jangan fokus kepada nanti habis ini kita berdoa. Habis ini kita berdoa sungguh-sungguh. Saudara mau minta apa? Tadi dikatakan jauh lebih banyak yang saudara dream, yang saudara mimpikan. Ya kan kita berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Lah kok yang minta yang itu loh, yang bagi-bagi gak ada serinya gitu loh. Bes. Tapi itu kuasa di dalam yang harus kita pakai. Saudara masih malu-malu ya, ini kan keluarga sendiri. Kalau saya tanya, ya saya pak, tak cakep itu nanti jadi ramai gitu. Karena kita, ya, amin. Saya nggak minta lah, saya akan mulai mencontohi memberi lah gitu ya. Tapi betul loh, ada orang tidak kenal, hanya kenalnya dia lihat nama saya Petrus itu pendeta, tiba-tiba dia kata, Mas Petrus, kenal dari mana? Dia berkata, saya ini anak saya sakit di Indonesia. Anak saya sakit, saya kok ongkos kok kurang ya? Ke Surabaya, dia berkata begitu. Bisa nggak saya dikirimi uang 750.000? Nggak kenal? Tidak kenal. Saudara nanti pada punya Facebook kan? Nanti tiba-tiba tuh ada nggak yang pernah begini? Dia dapat gitu, sok kenal begitu. Proposal orang yang kenal biasanya. Ini nggak kenal. Minta 750.000 rupiah. Diberi nggak? Ya kenal. Itu dari antara sekian miliar orang
pilih koyo nama saya. Salah saya apa gitu. Ya nama saya. Lah ya mau pilih ya Pak Yuki kayak Pak Iwan. Ya. Oh, pakai inisial Pak. Loh, kan ada Hendra. Gitu ya. Tapi saya berdoa Tuhan, ini saya nggak kenal Tuhan. Caranya gini tuh, Tuhan uji saya atau apa? Saya mau buat apa Tuhan? Kasih nggak ya Tuhan? Gitu. Saya berdoa. Saya cerita sama mama nggak sih? Cerita ya. Ya, saya cerita. Tapi saya berdoa. Nggak kenal, dimintai. Dia tahu saya pendeta. Si malakama loh. Kalau dikasih saya nggak kenal. Kalau saya kasih siapa dia? Kan gitu. Tapi Tuhan berkata, ya dikasih lah semampumu. Tak transfer sudah 500.000 langsung. Dia berkata, terima kasih sampai hari ini tidak nge-text lagi. Tidak nge-text lagi. Saya berkata, udah ini akan ada berkat nih buat kamu. Gak usah dipikirin ngembaliinnya gitu ya. Terima kasih sampai hari ini tidak nge-text lagi. Nah itu namanya giver. Ya, sesuatu yang Tuhan taruh. Apakah saya jadi miskin? Enggak. Ya, enggak jadi miskin. Tetapi kita punya peran di situ. Lagi ya. Jadi itu yang kedua, supaya kita ini jangan menaruh perhatian. Sehingga saudara nggak pusing, ya, nggak pusing dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Ya, karunia, bersukacita, kemudian bernubuat. Tengah-tengah kita jarang ada nubuat. Ya. Yang kedua, jangan suka membandingkan dengan karunia orang lain. Ya, jangan dibandingkan. Saya kalau membandingkan diri saya dengan Elon Musk, walaupun sama-sama kita naik apa? Sakit hati saya. Bisa lah. Atau saya mau membandingkan diri saya dengan pendeta yang hebat-hebat itu. Insinyur Niko, Insinyur Alvin, itu kan teman-teman saya waktu pelayanan, saudara. Serius, keras malu sama itu bonceng motor saya, saudara. Tapi kalau saya mau membandingkan dengan mereka, ya saya susah lah. Ya, saya frustasi lah. Teman-teman seangkatan saya dulu yang gerejanya ribuan, aduh persembahannya banyak saudara. Lah Pak Gilbert itu teman saya tuh saudara. Dia pakai jam 350 juta, apa nggak tahu saudara ya. Jam saya. Malu saya. Tapi kalau saya membandingkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, kita tidak akan pernah bisa happy, nggak pernah bisa maju dalam Tuhan, nggak bisa mengucap syukur, selalu dibandingkan sih. Saudara, sehubungan dengan gift, jangan pernah kita membandingkan, sebab gift yang Tuhan beri dalam hidup saudara itu spesial dan unik. Katakan unik. Yang lain nggak bisa nih. Heran ya, kalau ada dia selalu aja senang. Nah itu kan gift, sukacita yang melimpah. Kalau nggak ada dia itu kok sepi gitu loh. Tapi begitu ada dia, nggak tahu mainan apa juga jadi enak gitu loh, makan apa juga jadi enak gitu loh. Ya, kalau ada dia itu kok bisa semangat gitu loh. Mungkin puji-pujian semangat kalau nggak ada dia kok ada orang berkata kurang ngangkat, puji-pujian kurang ngangkat, didongkrak. Apa ini ya sih? Itu unik, jangan pernah dibandingkan dengan yang lain. Yang terakhir yaitu jangan kita ini menilai hidup kita atau hidup kita tentukan dengan gift yang kita punya. Bapak Ibu, yang bisa khotbah nggak lebih daripada yang menyiapkan makan pagi. Pero, David, anaknya sakit, siapkan makan pagi. Menurut saya persiapannya sama. Ya, persiapannya saya menyiapkan firman Tuhan jam 3 jam 4 pagi bangun.
ya jam 4 jam pagi bangun udah ngirisi apa hari masuk, wah urusin anaknya sakit lagi hari ini. Siapa tadi nuansa kesembuhan tadi siapa? Kasihnya anaknya sakit ngurusin makan pagi kita. Sama Bapak Ibu. Ya, yang buka pintu hari ini, yang buka pintu Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, saya tawarkan bertahun-tahun itu kunci hijau, nggak ada yang hijau aja dilihat sudah. Hari ini Pak Iwan tahu saya belum selesai persiapan. Saya bawa Pak kuncinya, saya terlambat hari ini, saudara. Sama, nyiapin Pak Doni nyiapin itu. Aduh, saudara, kalau Sabtu sore kalau nggak ada kerjaan tolong kesini dong jam 5. Ini beneran duanya ya. Terus saudara kalau habis kebaktian kalau nggak buru-buru tolong tinggal dong masukkan sini lagi. Kita belum kena komplain lagi nih. Tapi saya perhatikan sudah keluar dari garis. Sudah hampir semua ruangan kita kuasai. Tolong bantuin ya supaya agak ringkas. Ya, bantuin Pak Yuki, biasanya suatu isi Pak Yuki itu. Pak Yuki lagi sakit hari ini ya. Sampai bisa mepet gitu sehingga nanti tidak dikomplain. Ya. Saya bersyukur. Itu sama kita. Sekali lagi jangan bangga. Kalau saudara sudah bisa nyanyi di sini, jangan terus nggak ngerjain apa-apa. Yang nyiapin bagus siapa? Saudara bisa nyanyi urapan di sini. Orang itu kalau latihan terus tak jadi. Kalau diajar nyanyi terus, nggak usah doa langsung setengah urapan. Itu langsung merinding semua. Nah ditambah doa keren, mukjizat terjadi ternyata kita. Makanya yang latihan saya encourage terus latihan nyanyi sampai bagus. Kalau perlu nanti kita tur Australia tour, ya, Pak Indra dipimpin oleh Pak Indra bawa bendera. Lagu pertama nanti pasti akan menggetarkan sini, saudara. Ya, itu sebabnya jangan kita bangga dan menjadikan nilai kita itu ditentukan oleh itu. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kita nanti akan bersyukur. Ya, suaranya bagus, tapi kan kita jadi tua. Ya, kemarin pulang sama Pak Ryan, saya mendengarkan lagu-lagu lama dari Kus Plus. Kemudian saya tanya, personilnya yang masih hidup siapa? Ternyata tinggal Kuswoyo, gitu ya. Yon sudah hilang. Tahu? Yang Kuswoyo, nggak tahu. Nah, ketahuan tanggal lahirnya sudah. Itu lagu dinyanyikan, nggak tahu gimana kita bisa nyanyi. Itu kan tahun berapa itu? Kebaktian pagi, Minggu pagi ini, lagu tahun 30 tahun yang lalu keluar lagi. Saudara, betapa sengkaka itu 40 tahun yang lalu itu saya nyanyi lagu itu. Jadi kemarin dengar Kus Plus, sekarang dengar Jesa. Kita deh 40 tahun yang lalu saya sudah nyanyi lagu itu. Tahun Yomer itu. Nanti. Tuhan. Apakah saya bangga dengan lagu itu? Ketika saya nyanyi lagu itu, gelombangnya lebih tinggi dari kamu. Betul. Itu gedung bisa gerak berkabut kereta lantai 2. Waduh. Ya, tetapi saya nggak bangga lagi. Begitu dinyanyikan lagi, aduh, istri saya berkata, dulu papanya nyanyi. Sebab saya nyanyi, dia main tamborin. Gak usah bangga. Ya, karena Allah itu dia membangkitkan semangat buat kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya selesai nilai hidup kita sebetulnya ditentukan bukan karena kita, tapi ditentukan oleh dua hal. Karena siapa yang ada di dalam kita, Roh Kudus. Kau bernilai ketika Roh Kudus kau fungsikan dengan luar biasa dalam hidup sesuai dengan kita. Yang kedua, kita bernilai di hadapan Tuhan karena kita tahu kita ini miliknya siapa. Bukan miliknya setan, miliknya Tuhan.
setan ketakutan kepada kita kalau saudara bangun base perkara-perkara rohani dalam hidup. Jangan kasih entertain perkara daging. Pak, susah, iya susah, tapi you can do it. Semakin kamu rohani, semakin kamu tidak suka lagi mengentertain perkara-perkara daging. Tapi kalau half and half, saudara akan maju kemana-mana. Kadang kudus, kadang kudis. Ya kan? Kadang holy, kadang rohana sekali. Saudara yang kasih Tuhan, itu namanya half and half. Nggak kemana-mana, saudara. Tapi saudara semakin kuat di sini, kikis yang di sini. Suka marah dikurangi, suka mukul dikurangi, suka nyuri dikurangi, suka judi dikurangi, nonton film porno dikurangi. Karena bisa ditengking, nggak bisa dalam nama Yesus keluar loh judi. Tambah banyak teman yang masuk, saudara. Aku mau berkomitmen menjadi orang yang sabar, tambah ngamuk, saudara. Betul? Betul nggak? Tetapi kalau buah-buah roh kau tingkatkan, firman kau tingkatkan, penyembahan kau tingkatkan, ibadah kau tingkatkan, tiba-tiba sudah tidak tertarik, istri monyong sudah tenang aja. Christ is enough for me. Oh, dia keren ya, cukup dong. Halo, siapa yang tidak setuju dengan lagu itu? Christ is enough for me. Hah? Siapa yang setuju dengan lagu itu? Christ is enough for me. Tapi jangan kesampingkan Yesus ketika engkau sedang mengalami tantangan secara daging. Amin. Yang selesai Pak, kita nyanyi Christ is enough for me, terus kita uji hidup kita, kita taruh akan gift yang Tuhan taruh dalam hidup. Saudara belajar sesuatu hari ini? Kita belajar ya. Jadi saya ingin supaya saudara dan kita sekali berdoa supaya kita tidak menjadi seperti 3 orang yang tadi itu unbelief, disbelief. Jangan sampai kita harus menjadi orang yang percaya karena kita tahu siapa yang memiliki hidup kita, siapa yang ada dalam kita, yaitu roh yang kuat, yang ajaib dan luar biasa. Right enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Kita berdiri bersama-sama yuk. Christ is enough for me. Jangan ada di antara kita yang menjadi stres, sedih, kecewa karena segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya berkata, yang baik itu datangnya dari atas. Mungkin secara manusia itu adalah perkara yang buruk buat kehidupan kita, tapi apa yang dipandang baik diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara bisa belajar tokoh-tokoh Alkitab yang ada, banyak di antara mereka yang dihadapkan kepada perkara-perkara yang tidak enak secara daging, tetapi ketahuilah bahwa saudara dan saya punya sisi yang lain yang namanya sisi rohani, di
tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menentukan langkah di atas muka bumi yang penuh dengan kuasa dan kegelapan ini, supaya kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua pemberian baik datangnya daripada Tuhan. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi seperti 3 tipe orang yang selalu tidak percaya, yang selalu salah percaya, yang selalu ragu-ragu. Tapi kita mau menjadi orang yang firm, yang pasti. Aku anak Tuhan, aku anak Raja, aku anak Bapa di surga yang unlimited. Kok bawa akan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Satu hal Tuhan tahu gift dalam hidupmu, dan ketika itu kamu perhatikan, kamu kembangkan, kamu lakukan bagi kemuliaan Tuhan, Dia akan mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kau pikirkan, bahkan yang kau doakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami tidak melakukan hal yang salah juga terhadap gift kami. Kami mulai menyadari ada gift-gift yang Tuhan taruh, ada bakat-bakat, ada talenta-talenta, supaya kami tidak menyimpannya di dalam tanah, sehingga ketika kau menanyakan, kau menjadi marah dengan kami. Kami tahu Tuhan, kami mau mengerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami doakan jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang berlimpah-limpah kekayaan, karunia, bakat, talenta yang tidak dipakai untuk kepentingan sendiri, tapi Alkitab tadi katakan untuk melayani satu dengan yang lain, sehingga ada gairah yang luar biasa, ada persaudaraan yang kuat, ada persekutuan yang teguh di tengah-tengah kita sekali. Terima kasih ya Pak. Uriana lama syakara, terima kasih. Waktunya saudara hadapkan sekarang pergumulanmu, persoalanmu, dreamingmu, doamu di hadapan Tuhan. Jangan pulang dari tempat ini sebelum Dia sentuh hidupmu, sebelum Dia berkata, aku berkati engkau, aku akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kau doakan, aku akan melakukan jauh lebih banyak yang kau impikan. Terima kasih. Memeteraikan firman dalam hidup kami. Selesai Tuhan, yang kau terus berbicara. Roh Kudus, kau ajaib dan luar biasa. Saudara mulai bergaul ya dengan Roh Kudus. Diajak berbincang, diajak berbicara, diajak ambil keputusan. Terima kasih. Kuasa yang kau taruh dalam hidupku lebih daripada kuasa dunia ini, yang bisanya hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri kesukaan, kebahagiaan, ketenangan, harta benda, akan membinasakan kami, sehingga kami jauh daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua terkonek lagi dengan Tuhan, semua terkonek lagi dengan Roh Kudus, mulai mengecap lagi pengalaman kasih Tuhan secara bebas. Berjamaah dari depan sampai belakang, kanan sampai kiri, jamaah. Urana mama kasih kaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Semua pagi hari sudah diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Kiswayono untuk firman-Nya pagi hari ini. Sangat diberkati. Tadi juga istri saya. So next time terima kalau dikasih barang dengan istri ya, suami ya. Saya tadi
Iblis Pak. Tinggal diam Pak. Kesinggung tadi Pak, baca di gitu Pak. Bapak baru berdoa tadi Pak. Nama itu pakai si iblis Pak. Itu. Jadi, sorry ya. Itu harus. Jadi, ya, kita ada news untuk jika kirim Deep Brain Love. Kita ada nursing home untuk tanggal 15 Jun. Pelayanan nursing home jam 10.30. Tempatnya di Way Avenue 1-3, 1/3 Way Avenue, Daisy-Ville. Mari bergabung bersama-sama tim untuk melayani. Yang ada waktu, kalau ada kesempatan bisa bergabung dengan pelayanan ini, Nursing Home Ministry. Udah lama ya, ministry ya. Saya melihat elderly people ya di sana ya. Jadi kita sewaktu-waktu kita juga seperti kayak mereka. Jadi pelayanan itu saya percaya Tuhan akan menjamah yang mereka masih belum kenal kasih hidup mereka. Jadi mari kita terus doakan untuk Nursing Home Ministry ini. Sekian untuk GKI News. Mereka saatnya bawa offering yang terbaik. Yang mau transfer silakan ke BSB 082-332 account 83-594-5914. Dan untuk Dana Mission untuk hati dan digerakkan silakan transfer ke atas nama Jire BSB 062-439 account 1097-8688. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih buat di pagi hari ini dimana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sudah kami belajar, kami selalu dipulihkan ya Bapa. Dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi ya Bapa, kami dikuatkan ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu untuk melengkapi hati kami masing-masing ya Bapa. Hati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu ya Bapa tempat ini, berkati pelayanannya dan juga ya Bapa. Dalam kepakai mereka lebih heran lagi ya Bapa, dimana Engkau akan pakai dimanapun mereka berada ya Bapa, dimana mereka juga akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu juga dalam satu minggu ini ya Bapa. Terima kasih berkat yang kami sudah terima. Terima kasih terutama buat kesehatan kami. Terima kasih buat shelter semuanya yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Bapak. Juga kami berdoa buat Dana Mission ini ya Bapak, hingganya Kau gerakkan setiap kami masing-masing tempat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, segala Bapak semuanya ini berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, di mana Kau yang sudah Kau tanamkan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia ya Bapak. Yang buat 38 provinsi ini ya Pak. Kami percaya pada mereka jiwa-jiwa akan dimenangkan ya Pak. Terutama kepada anak-anak ya Bapak yang ada di sana yang membutuhkan ya mereka ya Pak.
kasih ya Bapak. Terima kasih buat sekali buat semuanya yang sudah kami terima. Mari kita membawa persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jiwa uji baptis hari ini, adik kami Colin memasuki umur yang ke-12. Dia menyerahkan dirinya dibaptis tadi pagi. Kami syukuri, kami doakan supaya pertumbuhannya indah, baik, menyukakan nama Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih, berkati juga Pastor Iwan sekeluarga supaya sungguh mereka melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa melalui adik kami Colin. Dan kami juga bersyukur untuk semua kami yang sudah hadir dalam ibadah yang ada. Biar semangat itu terus menyala, semua kami boleh menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami tidak menyia-nyiakan akan apa yang kau percayakan kepada kami, yang kau taruh dalam hidup kami, yang kau build-in dalam hidup kami, yaitu karunia, bakat, talenta. Tuhan, kami mau pakai. Sungguh kami rindu memberikan kesanggupan, kemampuan, dan firman-Mu berkata kau akan menambah-nambahkan talenta, bakat, karunia supaya Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah sidang jemaat di tempat ini. Haleluya. Saya berdoa berkati kita sekalian, kedangkan tangan di hadapan Tuhan, kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang di sini maupun yang ada di Zoom sana, di luar sana, di on live, in live streaming sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin.